Kali ini kita akan mencoba melakukan analisis menggunakan Redfish. Ada tahapan-tahapan saat kita melakukan analisis menggunakan Redfish. Tahapan pertama adalah penentuan atribut, kemudian yang kedua penentuan skor pada atribut, kemudian penyusunan indeks keberlanjutan, baru masuk ke analisis Redfish menggunakan atribut dalam Excel. Ada tahapan ordinasi, analisis levering, kemudian Monte Carlo. Di sini kita masuk ke tahapan pertama dulu adalah penentuan atribut. Nah, kasus yang kita pakai di sini adalah arahan keberlanjutan Pelabuhan Kamal untuk wisata Bari. Di sini ada beberapa dimensi, ini dimensi ekologi, ini dimensi potensi sumber daya, ini dimensi ekonomi, ini dimensi sosial, kemudian dimensi hukum dan kelembagaan. Nah, di sini kita coba bahas satu dimensi dulu, dimensi ekologi. Untuk atribut dimensi ekologi ini ada beberapa. Yang pertama kita tentukan di sini adalah bau perairan. Bau perairan di sini dengan kelas mulai dari bau sekali, nilainya 1 rendah sampai tidak berbau, nilainya tinggi. Kemudian atribut yang kedua adalah kecerahan perairan dengan kurang dari 2 meter, nilainya rendah sampai lebih dari 6 meter, nilainya tinggi 5. Ada 5 kelas. Kemudian yang ketiga sampah. Di sini sampah di perairan maksudnya bahwa di sini mulai sangat banyak di sepanjang pantai, ya. Ada 1 sampai yang terakhir tidak ada, skornya 5. Kemudian yang keempat lapisan minyak. Lapisan minyak di sini dari sangat banyak di sepanjang pantai, nilainya 1 sampai tidak ada, nilainya 5. Kemudian pH. pH di sini kurang dari 4 sampai lebih dari 11, nilainya 1 sampai dengan pH normal 7 sampai 8, ini nilainya 5. Ya, ini acuannya adalah data-data ini baku mutu. Kemudian yang keenam DO. DO kurang dari 2 mg per liter, nilai 1 sampai lebih dari 6,5 mg per liter, nilainya tinggi 5. Kemudian fosfat. Fosfat ini 0 lebih besar dari 0,201, ini berarti tinggi ya. Nilainya 1 sampai nilainya kecil 0,0021 sampai 0,050, nilainya 5. Jadi semakin kecil semakin nilainya tinggi. Kemudian nitrat lebih dari 3,5, nilai 1 sampai dengan kelas kurang dari 1 mg per liter, nilainya 5. Kemudian yang terakhir timbal lebih besar dari 0,14 mg per liter, nilai 1 dan kurang dari 0,005 mg per liter, nilainya 5. Jadi untuk atribut ekologi. Untuk atribut-atribut yang lain kita bahas nanti. Data pada Redfish itu ada data yang kita ambil dari responden yang berupa questionnaire, ada yang pengukuran langsung. Nah, ini rekapan datanya ya. Karena ini dimensi ekologi kita ukur langsung sehingga datanya adalah data pengukuran. Kemudian setelah data pengukuran tersebut didapat, kita masukkan ke dalam kelas masing-masing atribut ini. Data tersebut masuk pada kelas yang mana. Nah, kemudian kita baru masuk ke template dari Redfish. Template Redfish itu sebagai berikut. Ya, ini untuk 9 atribut, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini ini nilai dari kelas yang diukurnya. Nah, kemudian yang di sini adalah nilai tingginya maksimal, kemudian ini nilai paling rendah. Kalau pakai 0 terlendak 0 berarti 0, tapi kalau 1 1. Nih. Jadi bentuknya harus seperti ini. Contoh template yang lain ini kalau bentuknya ada 4 atribut, kemudian kalau ini ada 7 ya, ada 7 atribut. Kemudian kalau ini ada 11 atribut.
Nah, kasus yang kita pakai ini adalah ada 9 atribut. Oke, setelah data tersebut kita masukkan ini ya, bahwa ini mulai bau perairan, kecerahan, sampah, lapisan minyak, pH, DO, fosfat, nitrat, dan timbal. Ini ada 9. Kemudian ini nilainya di sini yang saya masukkan di sini adalah dimensi ekologinya, nilai rata-rata dari beberapa pengukuran stasiun sampel. Nah, jadi di sini karena ini adalah data pengukuran, kita pakai rata-ratanya ya. Nah, beda kalau data itu responden, kita bisa pakai modus atau median dari data tersebut. Kemudian ini ke referensinya kita ketik di sini bahwa karena ini yang tertinggi adalah 5, ini 5 semua. Kemudian untuk yang bad karena terendah adalah 1, ini 1 semua. Kemudian untuk up ini kita bagi seperti ini 5, kemudian ini 1 tertinggi terendah, ini sebaliknya. Nah, ini pada bagian pas tengahnya. Kemudian bentuk di bawah ini mengikuti bahwa yang merah ini yang tertinggi, kemudian yang putih ini terendah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, setelah pada template itu kita setting seperti ini, baru kita menganalisis. Untuk Redfish ini karena ini bagian atribut dari Excel, ini otomatis harus disesuaikan dengan Excel versi yang kita pakai ya. Karena ini Excel 2007. Nah, ini kita sesuaikan nih. Ini adalah atributnya. Jadi tahapannya adalah setelah kita buka di sini, kita klik kanan di sini, kemudian kita customize quick access toolbar di sini, kemudian kita ke add-ins. Nah, di add-ins kemudian kita pilih go. Nah, kemudian di go, misalnya ini Redfish-nya belum kita install, kita menuju ke lokasi atribut tadi. Posisinya ada di D di sini ya, kemudian ada di Redfish. Nah, kita sesuaikan dengan pakai yang versinya. Kalau pakai versi yang ini nggak bisa, saya harus pakai versi yang ini, yang Rep 1 ini. Oke, setelah ini oke. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini di add-ins itu ini Redfish. Nah, ini yang kita klik Redfish. Nah, kalau di sini pada Redfish setelah kita klik ini muncul nilainya, angka-angka di sini, ini berarti indikasi bahwa rep kita bisa jalan. Nih. Kemudian data ini kita sesuaikan dengan data atributnya. Oke, yang pertama adalah untuk number of fisheries. Di sini karena data kita ini kita pakai data rata-rata, di sini 1, sehingga di sini kita ganti 1. Ya, kemudian row. Jadi yang pertama datanya yang pertama di sini di 2 ini ya. Ini 2 karena kemudian names of visitors are in Excel column, ini pada A, ini namanya Kamal ya. Kemudian reference di sini ini ya, ini pada keempat, ini 4. Kemudian good ini kelima, ini kita ganti 5. Nah, kemudian bad ini posisi 6, ini bad, berarti ini kita ganti 6. Kemudian up di sini 7, ini kita ganti 7. Kemudian down di sini 8, ini kita ganti 8. Ya. Kemudian ancor di sini jumlahnya ya, di sini kita lihat bahwa di sini ada 1 sampai 14 ya, banyaknya di sini deret ini. Jadi di sini kita ganti ini 14. Kemudian one answer fisheries, jadi nilai pertamanya ada pada 9, jadi ini 9. Nah, kemudian kita ke bawah number of atribut kita ini jumlahnya berapa, ini kita harus sesuaikan karena di sini atribut kita ada 9, ini kita ganti 9. Kemudian ini pada posisi D, kolom ke D. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau ini sudah sesuai dengan ini, kita baru bisa run Redfish-nya, run, lah ini keluar. Nah,
Ini hasil run redfish-nya seperti ini. Kita bisa melihat nilai di sini ya, kita klik kanan, kita lihat labelnya. Nah, kita klik kanan lagi, format labelnya. Nah, kita pakai yang X ya, bahwa di sini kita lihat bahwa data di sini posisinya kita redfish kita pada nilai 43%. Jadi sini kalau kita lihat, kita buka di sini, ini nilainya bahwa hasil analisis untuk ekologi kita ini pada 43. Kelas 43% ini masuk pada kelas apa? Kita ke klasifikasinya di sini, ini ya. Kalau 43 berarti ini masuk ini antara 25 sampai 50, berarti masuk kategori kurang berkelanjutan. Jadi untuk dimensi ekologi pada kategori kurang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat rank levering. Rank levering di sini kita lihat, nah ini atributnya ya, bahwa di sini untuk dimensi ekologi ini yang paling menonjol di sini tinggi adalah pH. Ya, pH. Ini yang lemah, ini yang rendah adalah lapisan minyak. Lapisan minyak ini menjadi kendala atau masalah di sana, sehingga ini nanti pada rekomendasinya harus salah satunya untuk mengatasi lapisan minyak ini. Karena dimensi ekologi ini parameter lingkungan, ada beberapa kondisi yang memang kita sulit untuk mengkondisikan. Kalau kita ingin mengeluarkan nilainya, kita bisa klik kanan di sini, kemudian format labelnya ini, value ini kita klik. Nah, ini akan keluar nilainya pada masing-masing berapa nilainya. Selanjutnya kita coba analisis yang terakhir pada redfish adalah run Monte Carlo. Nah, run Monte Carlo di sini, nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Apa fungsi run Monte Carlo ini? Sesuai dengan materi sebelumnya, bahwa Monte Carlo ini berguna untuk yang pertama mengetahui pengaruh kesalahan pembuatan skor atribut yang disebabkan oleh minimnya informasi atau kesalahan pemahaman terhadap atribut atau cara pembuatan skor atribut. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini atau penilaian oleh peneliti. Kemudian yang ketiga, stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang. Kemudian keempat, kesalahan pemasukan data atau adanya data yang hilang. Dan yang ketiga, tingginya nilai stres hasil analisis. Itu untuk analisis Monte Carlo. Jadi kesimpulannya kita melihat terutama pada redfish ordination ini, bahwa untuk dimensi ekologi itu nilainya adalah 43,5 pada kondisi kurang berkelanjutan. Untuk analisis selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya.